Seperti yang kalian lihat ya, modal gua yang tadinya tuh sekitar 19 dolaran, sekarang udah bertumbuh menjadi 27 dolar. Total profit yang gua dapat hari ini tuh sebanyak 8 dolar ya, atau sekitar 100 ribu rupiah. Yang dimana profit ini sendiri berhasil gua kumpulin dalam satu hari, cuma dengan menggunakan modal receh doang. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga. Banyak yang nanyain ke gua, dari sekian banyak metode cara cari duit dari internet, kira-kira apa sih metode yang menurut gua paling oke dan paling ampuh untuk bisa dimanfaatin buat cari duit secara online dengan cuan yang cukup lumayan. Nah, di sini perlu kalian ketahui ya, karena basic gua adalah trader kripto, jadi menurut gua pribadi nih ya, trading di market kripto adalah salah satu metode yang paling ampuh yang cukup sering gua manfaatin ataupun gua pergunakan untuk nyari duit secara online dengan cuan yang cukup lumayan sejauh ini. Nah, cuma di sini perlu kalian ketahui ya, untuk bisa dapetin duit dari market kripto, apalagi dengan cara trading ya, tentu itu bukanlah suatu hal yang mudah, khususnya buat para pemula. Karena di satu sisi, untuk bisa dapetin cuan yang cukup lumayan dari trading, selain kita perlu mempunyai kemampuan analisa yang baik, kita juga harus memiliki pengalaman yang cukup di bidang ini. Nggak bisa asal terjun gitu aja. Jadi simpelnya, untuk bisa cuan secara konsisten di bidang ini, kita perlu mengasah basic skill analisa kita dulu. Dan wajib perbanyak latihan agar bisa meningkatkan jam terbang trading kita, sehingga nantinya kita bisa mampu mengontrol ataupun mengendalikan emosi kita ketika market bergerak naik ataupun turun. Gitu ya teman-teman, karena di dalam dunia trading yang namanya skill aja itu nggak akan cukup kalau nggak dibarengi dengan penguasaan emosi. Jadi ini harus sepaket. Nah, pertanyaannya, untuk para pemula yang benar-benar fresh di bidang ini, katakanlah yang baru pertama kali pengen mulai belajar trading untuk cari cuan secara online, khususnya dari trading kripto, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, pertama-tama di sini, kalau untuk pemula, itu yang perlu kalian lakukan adalah mencari broker ataupun tempat kalian untuk berlatih dan mengasah skill trading kalian. Nah, untuk brokernya sendiri ataupun tempat trading kripto yang paling cocok untuk pemula, menurut gua itu adalah Flipster. Nah, apa ini Flipster? Jadi, Flipster ini adalah exchange derivatif kripto nomor 1 yang memiliki likuiditas tinggi dengan pilihan aset kripto lebih dari 230 macam koin ataupun token di dalamnya. Nah, di Flipster, tampilannya tuh sangat simpel dan sederhana banget, sehingga akan sangat memudahkan kita, khususnya para pemula, dalam melakukan analisa ataupun eksekusi posisi. Dan nggak cuma itu aja, yang asiknya lagi, di Flipster ini, sekalipun kita nggak open posisi trading, kita bisa tetap dapetin duit hanya dengan ngediemin saldo kita doang secara simple. Jadi di Flipster ini, mau kita trading ataupun nggak trading sama sekali, kita bisa tetap dapetin cuan. Dan ini pastinya bakalan cocok banget buat kalian para pemula yang pengen konsisten dapetin cuan rutin dengan resiko yang minim. Oh ya, selain itu ada 3 poin penting lainnya yang perlu kalian ketahui kenapa si Flipster ini cocok banget buat pemula. Yang pertama, di Flipster ini kita udah bisa mulai trading hanya dengan modal 1 dolar aja tanpa ada biaya fee sama sekali. Kemudian yang kedua, di Flipster, proses pelistingan koin baru itu sangat cepat. Nah, poin ini tentu aja nantinya bisa memberikan keuntungan lebih cepat buat kita, karena kita bisa ambil start duluan untuk mulai melakukan trading di koin tersebut sebelum si koin tersebut listing di tempat lain. Nah, kemudian poin yang ketiga, di Flipster, kita udah bisa langsung eksekusi posisi hanya dengan 1 kali klik doang. Mau kita open short ataupun open long di market, ini bisa sangat gampang banget tereksekusinya. Jadi benar-benar pemula friendly banget. Nah, langsung aja ya, tanpa panjang lebar lagi, di sini gue akan contohin dan kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk bisa nyari duit di Flipster ini. Nah, caranya cukup simple. Pertama-tama, di sini kalian bisa langsung masuk dulu aja ke situs Flipsternya melalui link yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, terus abis itu setelah kalian klik linknya, nanti kalian akan langsung dibawa masuk ke tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau udah masuk ke tampilan seperti ini, di sini kalian tinggal daftar akun aja dengan cara klik tombol Get Started yang ada di sini ya, teman-teman. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik tombol Get Started with Email yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar di si Flipster ini. Kalau udah, kalian tinggal bikin password aja yang nantinya si password ini bisa kalian pergunakan untuk login ke akun kalian. Nah, untuk password ini di sini kalian wajib membuat password dengan kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, simbol, dan wajib terdiri dari 8 karakter ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah selesai bikin password, di sini kalian tinggal konfirmasi ulang lagi si password yang tadi udah kalian bikin. Lalu kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalian tinggal isikan kode referral di sini ya, teman-teman.
Nah, untuk kodenya sendiri, ini kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau kolom ini udah kalian isi semuanya, ini kalian tinggal checklist di sini, lalu kalian tinggal klik tombol sign up aja. Nah, setelah kalian klik tombol sign up, di sini kalian tinggal verifikasi CAPTCHA seperti ini. Nah, setelah kalian klik sign up, nanti itu biasanya kalian akan mendapatkan link verifikasi yang akan dikirimkan ke alamat email kalian. Jadi simpelnya untuk melanjutkan proses verifikasi di Flipster ini, kita tinggal masuk dulu ke email kita. Kemudian habis itu setelah kita masuk ke email kita, di sini kita tinggal cari email dari si Flipster-nya. Nah, setelah kita menemukan email verifikasi dari si Flipster-nya, di sini kita tinggal klik verifikasi aja di sini ya, teman-teman, untuk melanjutkan proses pembuatan akun di si Flipster-nya. Kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, di sini kita tinggal klik Verify Now aja. Kemudian habis itu setelah kita klik Verify Now, di sini kita tinggal klik tombol Sign In with Email. Lalu habis itu di sini kita tinggal login kembali menggunakan alamat email dan juga password yang tadi udah kita bikin. Nah, kemudian habis itu setelah kita udah berhasil login, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Yang dimana nanti di sini kita akan diminta untuk menyelesaikan verifikasi lanjutan, yaitu verifikasi KYC level 2. Nah, untuk menyelesaikan proses verifikasi KYC level 2 ini caranya cukup simpel ya, teman-teman. Di sini kita tinggal klik verify aja di sini untuk memverifikasi identitas dan juga wajah kita agar kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di Flipster ini secara leluasa. Nah, ini gua lanjut verifikasi dulu ya. Ini gua klik verify. Kemudian habis itu setelah gua klik verify nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk resident or live in kita pilih other ya karena kita bukan tinggal di Amerika. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik continue. Kemudian habis itu di sini kita tinggal isi data diri kita ya teman-teman, kayak misalkan nama depan dan juga nama belakang kita. Misalkan ini gua isi dulu ya nama depan gua. Dan di sini gua isi nama belakang gua. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal isi tempat tanggal lahir kita. Nah, ini gua isi dulu ya. Terus habis itu langkah selanjutnya kalau misalkan kita udah isi tanggal lahir, di sini kita tinggal isi alamat lengkap kita sesuai dengan identitas kita. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal isikan kota tempat kita tinggal. Misalkan ini gua isi kayak gini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal isi kode pos. Ini gue isi kayak gini. Kemudian habis itu untuk negara udah bener Indonesia. Lalu langkah selanjutnya di sini kita tinggal isi kebangsaan kita. Misalkan ini gue pilih Indonesia. Dan kemudian habis itu kalau misalkan ini semua datanya udah kita isi, ini kita tinggal klik next aja di sini. Lalu habis itu kalau udah, di sini nanti kita akan diminta untuk melakukan verifikasi KYC. Nah, ini gue verifikasi KYC dulu ya. Nah, ini untuk verifikasi KYC-nya ini gue klik lanjutkan di HP ya. Karena di komputer gue yang ini gue lupa masang webcamnya. Jadi di sini gue lanjut di HP untuk foto selfie-nya. Ini gue klik continue on phone. Lalu di sini gue tinggal masukin nomor HP gue. Lalu habis itu di sini gue tinggal klik send link aja yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu di sini kita tinggal tunggu aja nih sampai si link verifikasi Flipster ini dikirimkan ke HP kita. Nah, ini ya, udah ada linknya dari Flipster. Ini gua klik linknya. Nah, udah kebuka. Ini gua verifikasi dulu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya setelah proses verifikasi selfie udah selesai, nanti di sini kita akan diminta untuk melanjutkan verifikasi ID. Nah, di sini untuk ID-nya gue akan pakai KTP ya untuk verifikasinya, walaupun di sini pilihannya ada 3 ya, bisa menggunakan paspor, SIM ataupun KTP. Nah, di sini gue akan pilih pakai KTP, ID card. Kemudian habis itu di sini gue tinggal klik tombol next aja untuk melanjutkan proses verifikasinya. Nah, lalu kemudian habis itu di sini gue tinggal foto dulu identitas gue ya, teman-teman. Nah, ini gue ambil ID gue dulu ya. Oke, setelah gue berhasil memfoto ID gue, ini gue langsung klik accept aja di sini. Dan kemudian habis itu di sini kita tinggal foto sekali lagi bagian belakang ID card kita. Nah, ini ya. Oke, udah selesai. Nah, kalau udah selesai, di sini kita tinggal klik accept. Dan habis itu nanti akan ada muncul tampilan seperti ini ya. We receive the document. Nah, kalau udah selesai, di sini kita tinggal klik next. Dan habis itu di sini kita tinggal tunggu sampai status verifikasinya komplit. Nah, di sini untuk status verifikasinya udah komplit ya. Dan kalau misalkan status verifikasinya ini udah komplit, di sini kita tinggal lanjut ke Flipster-nya. Di sini untuk identity verification-nya udah verified. Nah, setelah si akun kita ini berhasil terverifikasi, di sini kita udah bisa langsung nyari duit di si Flipster ini ya, teman-teman. Baik itu dengan cara trading kripto ataupun dengan cara ngediemin saldo kita doang. Nah, di sini kita akan bahas untuk cara cari duit dengan cara trading kriptonya dulu. Nah, untuk cara cari duit dengan cara trading kripto di Flipster ini, caranya cukup simpel ya teman-teman. Pertama-tama,
Di sini kita perlu isi saldo USDT kita terlebih dahulu ya teman-teman. Karena untuk bisa trading di Flipster ini kita wajib menggunakan yang namanya USDT. Jadi nggak bisa pakai aset lain. Kayak misalkan pakai rupiah itu nggak bisa. Nah untuk dapetin USDT-nya biar lebih gampang. Ini kalian bisa beli USDT-nya di exchange lokal ya. Bebas di exchange lokal mana aja. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah beli si USDT-nya. Ini kalian tinggal deposit aja si USDT-nya yang udah kalian beli dari exchange lokal tersebut ke si Flipster ini. Untuk kemudian nantinya kalian pergunakan sebagai modal trading kalian di sini. Nah, untuk cara depositnya sendiri ini cukup simple. Ini kalian tinggal klik aja tombol aset yang ada di sini. Terus habis itu setelah kalian klik tombol aset, di sini kalian tinggal klik tombol deposit yang ada di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik Tether USDT. Lalu kemudian habis itu di sini di kolom network, ini kalian tinggal klik dan pilih yang jaringan BEP20. Supaya nantinya ketika kalian mengirimkan saldo USDT dari exchange lokal ataupun dari dompet kripto kalian ke alamat USDT Flipster kalian yang ada di sini, itu gas fee-nya nggak terlalu gede atau biaya adminnya nggak terlalu besar. Nah ini gue akan coba melakukan deposit dulu ya untuk mulai nyontohin trading dan cari duit di si Flipster ini. Nah ini gue akan copy alamat USDT dari jaringan BEP20 di sini. Lalu kemudian abis itu di sini gue tinggal masuk ke wallet kripto gue yang ada di sini. Terus abis itu di sini gue akan isi pakai USDT ya di jaringan BEP20. Nah ini. Dan di sini gue tinggal masukin alamat USDT Flipster gue yang tadi udah gue copy. Kemudian habis itu di sini gue tinggal klik selanjutnya. Lalu habis itu di sini gue tinggal masukin berapa jumlah USDT yang pengen gue depositkan ke si akun Flipster gue yang ada di sini. Nah, untuk nominalnya sendiri, di sini gue akan coba masukin jumlah kecil, 20 USDT aja. Karena seperti yang gue bilang tadi, di Flipster ini, kita udah bisa mulai trading dengan modal recehan ya. Jadi nggak usah harus modal gede-gede. Dengan modal kecil-kecilan, ini kita juga udah bisa langsung trading di market crypto untuk nyari cuan secara real time non-stop dalam waktu 24 jam. Gitu ya, ini gue akan coba pakai $20 ya, teman-teman. Terus habis itu, di sini gue akan coba kirim si $20 ini ke si Flipster. Nah, ini udah kekirim ya. Di sini pas gua narik $20, di sini gua kena biaya pengiriman di jaringan BEP20 ini sekitar $0,29 ya. Jauh lebih kecil jika dibandingkan ketika gua narik menggunakan jaringan ERC20. Nah, ini karena untuk proses depositnya udah sukses di sini. Di sini kita tinggal tunggu aja sampai si saldonya ini masuk ke akun balance Flipster gua. Biasanya sih untuk proses pengiriman USDT di jaringan BEP20 itu sekitar 5-10 menitan dia baru akan landing. Jadi ini gua akan tinggal tunggu dulu beberapa menit. 2000 years later. Ya, oke, setelah menunggu kurang lebih selama 3-5 menit, akhirnya si saldo deposit gua yang sebesar 20 USDT tadi dari wallet gua, ini udah berhasil masuk ke si Flipster-nya ya, sebesar 19,71 USDT setelah dipotong biaya fee ataupun biaya admin. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan saldo USDT-nya udah masuk nih ke akun Flipster kita, untuk nyari cuannya dengan cara trading di si Flipster ini, caranya nih cukup simpel ya teman-teman. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom trade yang ada di sini. Maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini nanti kalian bisa bebas pilih nih. Kalian mau trading di market apa? Nah, untuk cara pilih marketnya ini sangat gampang. Kalian tinggal klik aja di kolom BTC yang ada di sini. Terus abis itu nanti di bawah ini akan ada muncul banyak pilihan koin kripto yang bisa kalian pilih untuk kalian tradingkan. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk pilihan market koin kripto di Flipster ini bisa dibilang sangat banyak banget. Ada 230 jenis koin ataupun token di dalamnya yang bisa kalian pilih untuk kalian tradingkan. Nah, misalkan untuk tradingnya gue akan pilih market Bitcoin ya di sini. Ini gue klik Bitcoin, maka nanti di sini secara otomatis akan ada muncul candle ataupun chart yang menunjukkan pergerakan harga Bitcoin. Nah, untuk chartnya ini nanti kalian bisa atur. Kalian ini mau ngelihat pergerakan harga Bitcoin ini per 1 menit, per 5 menit, per 15 menit, per 1 jam, atau per 1 hari. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti ini kalian bisa bebas pilih pergerakan candlenya ini mau per berapa. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau gua pribadi, biasanya kalau misalkan gua pengen cari cuan dengan waktu yang cukup singkat, atau simpelnya trading jangka pendek, nggak nyampe 1 hari, ini gua biasanya pakai time frame yang 1 menit, 5 menit, atau bahkan 15 menit ya. Tapi kalau misalkan gua pengen trading jangka panjang, ataupun pengen cari cuan dengan waktu yang cukup lama, ini gua biasanya akan pakai analisa candlenya ini dengan time frame yang 1 hari ya, yang ini nih, yang di sini. One day. Nah, karena saat ini modal yang gua pergunakan adalah modal kecil, jadi di sini gua akan melakukan trading jangka pendek ya teman-teman, alias melakukan trading untuk nyari cuan secara singkat dalam waktu beberapa jam aja.
Jadi di sini untuk time frame yang cocok untuk trading jangka pendek itu adalah time frame 1 menit ya. Jadi di sini gua akan pilih time frame 1 menit. Nah, ketika kalian udah klik time frame yang 1 menit, maka nanti di sini secara otomatis kalian akan ngelihat gambar candle kayak gini yang menunjukkan pergerakan harga Bitcoin per menitnya itu berapa. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya si candle ini adalah grafik yang mewakili harga Bitcoin dalam setiap menitnya. Gitu teman-teman. Jadi simpelnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya setelah gua udah men-setting candle, di sini kita tinggal masuk ke kolom kanan yang ada di sini ya. Nah, di Flipster ini seperti yang gue bilang tadi ya, di sini tuh untuk cara tradingnya tuh simple banget. Jadi nanti di kolom ini kalian akan ngelihat ada kolom market dan juga ada kolom trigger. Nah, apa nih bedanya market dan juga trigger? Nah, kalau misalkan market, ini kita bisa bebas eksekusi posisi kita sesuai dengan harga yang sedang terjadi di sini. Tapi kalau misalkan kita masuk ke kolom trigger, ini kita sistem open posisinya adalah sistem open posisi antrian. Jadi simpelnya di kolom trigger ini kita nanti bisa bebas nih mau ngantri untuk melakukan posisi pembelian ataupun penjualan di harga berapa. Nanti di sini kita bisa atur gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk pemula biar lebih gampangnya itu kita bisa melakukan eksekusi di yang market dulu. Nah, untuk cara eksekusi posisi di market, caranya cukup simple. Pertama-tama di sini kalian tinggal masuk ke kolom leverage dulu. Nah, kolom leverage ini fungsinya apa? Nah, kolom leverage ini fungsinya adalah sebagai daya ungkit ya, teman-teman. Jadi simpelnya, kalau misalkan di sini kalian trading, katakanlah pakai modal $10, kemudian kalian taruh leverage-nya di sini full 100. Berarti si modal kalian ini di market itu akan dianggap sebagai 100 dikali $10 alias $1000 dianggapnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, apa keuntungannya kalau misalkan kita naikin leverage? Ya keuntungannya ya tentu aja ya. Kalau misalkan kita beli Bitcoin nih di harga 62.000, klik buy nih ya, beli Bitcoin. Dan kemudian abis itu dia naik nih, naik di atas 62.000. Nah, ketika dia naik sedikit, keuntungan yang kita dapat itu nantinya akan jauh lebih besar ketika kita memasang leverage yang tinggi. Nah, tapi sebaliknya, penggunaan leverage ini juga bisa merugikan kita kalau misalkan ternyata nanti prediksi kita salah. Katakanlah kita beli Bitcoin, buy nih ya, dan berharap Bitcoin harganya naik. Tapi ternyata di luar dugaan Bitcoin harganya malah turun nih, kayak gini nih. Dia merah terus turun ke bawah. Nah, kalau misalkan kita pasang leverage gede dan ternyata arah candlenya malah turun sebaliknya, itu kita nanti akan mengalami kerugiannya juga jauh lebih besar gitu teman-teman. Jadi penggunaan leverage ini seperti pedang bermata dua lah. Bisa sangat menguntungkan, bisa juga sangat merugikan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau untuk penggunaan leverage ini kalian pergunakanlah sewajarnya gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan di sini kalian pakai modal gede. Kalau misalkan pakai modal kecil, misalkan hanya $1 atau $10, it's okay lah kalian pakai leverage gede nggak masalah. Tapi pahami juga resikonya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan ternyata prediksinya meleset, ya kerugiannya juga tentu aja akan sangat besar sekali. Bisa membuat modal kalian itu hilang gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya. Kalau misalkan di sini kalian udah paham fungsi dari leverage, di sini kita tinggal masuk ke kolom yang ada di sini ya, kolom saldo. Nah, kolom saldo ini adalah kolom yang dimana di sini nanti kita bisa bebas mengisikan berapa saldo yang pengen kita pergunakan untuk trading. Nah, untuk modalnya sendiri, di sini gue akan coba trading dengan modal yang sangat kecil ya teman-teman, yaitu dengan modal sekitar $1 aja. Jadi seperti yang gue bilang tadi, asiknya di Flipster ini, di sini kalian tuh bisa trading cuma dengan modal $1 doang, alias sekitar 16.000 doang gitu. Jadi sangat berbeda dengan beberapa platform trading lainnya, yang dimana kalau misalkan beberapa platform trading lain, itu kan minimal untuk trading kita harus menggunakan modal gede ya, minimal itu $10 atau sekitar 170.000. Nah, di Flipster ini, hanya dengan modal $1 doang, ini kita udah bisa langsung mulai trading dan nyari cuan di market crypto. Jadi itu enaknya di Flipster ini. Nah, misalkan di sini gue contohin ya, gue akan pakai sekitar 5%-nya aja lah. Jadi di sini gue akan geser ke sini ya, sekitar 5% ya. Nah, 5%-nya itu sekitar $1,18. Nah, setelah gue masukin berapa nominal modal yang akan gue pergunakan, di sini sepertinya gue akan menggunakan leverage gede ya. Karena kalau misalkan modal kecil, ini pakai leverage kecil, ini modalnya nggak akan kerasa. Nah, kemudian habis itu, setelah kita udah setting leverage, setting berapa modal yang akan kita pergunakan, di sini kita tinggal melakukan analisa. Nah, analisa dasar yang basic banget di kripto ini adalah analisa mengenal di mana posisi support dan posisi resisten. Nah, apa itu posisi support dan posisi resisten? Nah, posisi support adalah posisi di mana titik terendah terjadinya pemantulan candle dalam beberapa menit terakhir. Kalau misalkan kita menggunakan time frame 1 menit. Untuk posisi support, di sini kita bisa lihat ya, posisi supportnya ini ada di kisaran harga 62.600 dalam beberapa menit terakhir.
di garis ini ya. Sedangkan posisi resistennya ataupun posisi tempat pemantulan harga dari atas ke bawah itu ada di harga kisaran sini ya, kisaran 62.700. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika dia masuk 62.700, dia langsung mantul ke bawah. Karena di atas ini ada resisten ya, di harga 62.700. Nah, karena di sini harganya udah keburu turun, di sini gue tinggal tunggu dulu sampai harganya ini menyentuh posisi support di bawahnya supaya gue bisa ngambil posisi buy untuk membeli Bitcoin gitu teman-teman. Oke, sebentar lagi area supportnya kena nih ya. Di sini gue tinggal siap-siap untuk klik buy ya. Ini sebentar lagi dia turun kena ke 62.600. Ya, ternyata 62.600-nya belum kesentuh. Di sini dia malah masih naik lagi. Nah, kalau misalkan dia naik, di sini gue akan tunggu di 62.780-an untuk melakukan open posisi sell. Sebaliknya, ini tinggal kita lihat aja nih, dia kena kemana dulu nih. Ke support dulu, 62.600, atau ke resisten dulu, 62.780. Jadi gue nanti akan menentukan posisi berdasarkan sih posisi candlenya ya. Mana dulu yang kena. Nah, kayaknya ini akan kena ke atas dulu ya, 62.781. Oke, ini gue siap-siap untuk sell ya. Oke, dia naik, ini gue klik sell ya teman-teman. Nah, ketika gue klik sell, di sini posisi trading gue seperti yang kalian lihat ya. Di sini udah langsung kelihatan. Marginnya 1,17 dolar yang gue pergunakan untuk trading. Dan di sini gue tinggal tunggu sampai harganya ini turun ke bawah. Nah, ini dia udah mulai merah. Kita tinggal tunggu aja ya sampai si merahnya ini panjang ke bawah. Nah, kemudian habis itu just info buat kalian ya. Enaknya di si Flipster ini, kenapa dia dinamakan Flipster? Karena di sini ketika kita membuka posisi ya teman-teman, misalkan gua nih open posisi sell dan mengharapkan keuntungan dari penurunan harga Bitcoin. Tapi ternyata di luar dugaan nih, ketika gua pasang sell tapi ternyata posisi harga Bitcoin ini malah naik. Nah, di sini ini ada tombol flip to long yang dimana di sini kalau misalkan kita klik flip to long ini, di sini kita bisa mengubah posisi trading kita dari nge-sell, ini bisa langsung nge-buy secara otomatis. Kayak misalkan ini gua contohin ya, ini kan posisi gua minus nih, gua tadi nge-sell. Misalkan di sini gue pengen langsung ngelong nih ke atas dan cari keuntungan kalau misalkan si harga Bitcoin-nya naik. Nah, ini gue tinggal klik flip to long di sini. Terus abis itu di sini gue langsung klik flip to long. Maka nanti secara otomatis ini posisinya akan berubah. Yang dimana secara otomatis nanti posisi trading gue ini akan nyari keuntungan kalau misalkan si harga Bitcoin ini naik. Gitu ya teman-teman. Jadi enaknya di Flipster tuh kayak gini. Tuh seperti yang kalian lihat ya. Ketika gua ngeflip, posisinya langsung nyari cuan kalau misalkan Bitcoin naik ke atas. Dan sebaliknya, kalau misalkan kalian mau ngeflip lagi nih, ngeflip lagi ke bawah, ini kalian tinggal klik flip to short lagi. Maka nanti secara otomatis, si Flipster ini akan langsung ngeflip posisi kalian ataupun ngerubah strategi kalian untuk mencari cuan ketika si Bitcoin tersebut harganya terus turun. Gitu teman-teman. Nah, kekurangan ketika kita melakukan flip pada saat posisi minus, si minus itu akan menjadi kerugian yang harus siap kita hadapi kalau misalkan kita ngeflipnya dalam posisi minus. Gitu ya, teman-teman. Jadi saran dari gua bagusnya sebenarnya kalau mau melakukan strategi flip kayak gini, ini posisi kalian kalau bisa posisinya itu lagi profit, hijau di sininya. Kalau misalkan nggak lagi hijau ataupun lagi minus kalian melakukan flip, itu sama aja kayak misalkan kalian cut loss untuk merubah open posisi secara instan. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara trading dan untuk cara nyari duit di si Flipster nih kayak gitu. Oh ya, dan just info buat kalian, ini adalah hasil trading gua hari ini selama beberapa jam trading di Flipster sambil menggunakan fitur flipnya yang ada di sini. Seperti yang kalian lihat ya, modal gua yang tadinya tuh sekitar 19 dolaran, sekarang udah bertumbuh menjadi 27 dolar. Total profit yang gua dapat hari ini tuh sebanyak 8 dolar ya, atau sekitar 100 ribu rupiah. Yang dimana profit ini sendiri berhasil gua kumpulin dalam satu hari, cuma dengan menggunakan modal receh doang. Nah, kalau kalian nggak percaya, ini kalian bisa lihat history trading gua di Flipster ini ya. Nggak ada yang ditutup-tutupi ataupun gua edit. Profitnya ini murni hasil trading dan bukan hasil dari deposit. Seperti yang kalian lihat ya, ini kalau misalkan gua klik refresh, seperti yang kalian lihat, ini gua start trading di tanggal 10 bulan 5 2024 dari jam 1 siang. Dan gua mengakhiri posisi terakhir gua itu di jam 8 malam di tanggal yang sama tahun 2024. Seperti yang kalian lihat, nggak nyampe satu hari. Jadi total gua trading menggunakan modal receh sambil ngeflip di Flipster ini kurang lebih selama 7 jam. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat ya, ini gue cut loss beberapa kali dan sempat take profit beberapa kali, dan finalnya di jam yang terakhir gue nge-short pakai modal 5 dolar dan memberikan keuntungan gue paling gede di posisi gue yang terakhir.
Yang dimana posisi ini memberikan gua profit yang cukup lumayan ya, hanya dengan modal 5 dolar. Jadi secara keseluruhan, dari beberapa posisi yang gua buka, ini gua mengalami beberapa kali loss dan beberapa kali profit. Tapi kalau misalkan dilihat secara keseluruhan, ini persentase profitnya jauh lebih banyak ya daripada persentase lossnya. Yang dimana persentase profit ini, seperti yang gua bilang tadi ya, udah memberikan gua keuntungan sebesar 8 dolar yang gua dapat dalam waktu kurang lebih selama 7 jam. Gitu ya teman-teman. Dan perlu kalian ingat juga ya, untuk bisa dapetin profit konsisten kayak gini, tentu di sini kita harus selalu melakukan analisa terlebih dahulu dengan strategi yang tentunya udah kita persiapkan sebelumnya. Jadi simpelnya nggak bisa langsung asal tembak gitu aja. Pastiin di sini kalian udah punya perencanaan ataupun trading plan terlebih dahulu di dalam strategi trading kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, just info buat kalian. Enaknya di Flipster ini, seperti yang gue bilang sebelumnya, selain dengan trading, di Flipster ini sebenarnya kita juga bisa tetap dapetin duit dengan cara yang lebih simple, tanpa perlu capek-capek trading, yaitu dengan cara ngediemin modal kita doang. Seperti yang kalian lihat di sini, kalau misalkan ini kalian klik tombol Earn, di sini kalian akan ngelihat kalau di Flipster ini kalian juga bisa mendapatkan profit sebesar 20% dari total saldo USDT yang kalian punya di dalam akun Flipster kalian. Jadi sederhananya di Flipster ini, sekalipun kalian nggak pakai saldo kalian untuk trading dan memutuskan untuk naruh saldo kalian doang di sini, nggak kalian apa-apain tuh ya, cuma kalian simpen doang, nantinya si saldo tersebut akan bertumbuh dengan sendirinya sebanyak 20% per tahunnya, atau sekitar 0,05% per harinya. Seperti yang kalian lihat di sini ya, ini total saldo USDT gua ada 27 dolar nih di dalam akun Flipster gua. Dan dari ngediemin saldo gue ini doang, yang sebesar 27 USDT ini, di sini gua bisa dapetin sebanyak 0,01 dolar per harinya, sekitar 160 rupiah, atau sekitar 0,05% dari total USDT yang gua punya, yang ada di sini. Jadi cara nyari cuan dengan ngediemin saldo kita doang ini, cara ini tuh sepertinya akan sangat cocok buat kalian para pemula yang pengen dapetin cuan rutin tapi dengan resiko yang minim. Emang sih pendapatannya nggak begitu gede gitu. Tapi kalau misalkan saldo kalian yang mengendapnya ini cukup gede, maka 0,05% yang kalian dapat per harinya itu juga nantinya akan jadi cukup lumayan juga. Gitu ya teman-teman. Oh ya, kemudian selain dengan cara trading ataupun ngediemin saldo kalian, di Flipster ini kalian juga bisa mendapatkan profit dengan cara berbagi referral ya teman-teman. Nah, cara berbagi referralnya sendiri ini cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja tombol event yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik tombol referral program yang ada di sini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik tombol refer now. Kemudian habis itu, di sini kalian tinggal bagikan aja kode ataupun link referral kalian yang ada di sini ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial kalian untuk mendapatkan komisi APR sebesar 3% dan juga komisi trading dari setiap transaksi para pengguna yang menggunakan referral kalian selama 90 hari. Gitu ya, teman-teman. Jadi di Flipster ini ada banyak cara untuk cuannya. Jadi selain dengan trading, kalian juga di sini bisa nyari cuan dengan cara ngediemin saldo USDT kalian ataupun dengan cara berbagi referral. Nah, untuk informasi lebih lanjut seputar trading ataupun promo menarik lainnya yang ada di Flipster ini kalian bisa langsung aja join ke komunitas Flipster Indonesia di Telegramnya langsung ya. Untuk link Telegramnya sendiri, ini udah gua taruh di kolom deskripsi dari video ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung masuk ataupun join ke grup Telegramnya melalui link tersebut. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian video gua kali ini. Dan gak lupa gua sampein, kalau trading di kripto, khususnya di market future, memang bisa memberikan keuntungan yang cukup cepat dengan profit yang cukup besar, sekalipun hanya dengan menggunakan modal yang kecil. Tapi perlu diingat dan perlu kalian pahami, trading kripto khususnya di market future tentu memiliki resiko yang sangat besar juga. Maka dari itu, pastikan untuk selalu melakukan analisa terlebih dahulu dan perbanyak latihan khususnya buat kalian para pemula sebelum memutuskan untuk mulai terjun di dunia kripto khususnya di trading future. Oke, sekian video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!